Shalom semuanya. Kembali lagi minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara online. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga kita untuk mendengar. Semoga kiranya setiap kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelumnya kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu atas kehidupan kami Bapak. Tiba saatnya pagi ini Tuhan kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapak. Kau memberkati kami, memberikan kami telinga seorang murid Tuhan yang mau dengar-dengaran Bapak akan setiap firman-Mu. Berikan setiap firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yuk. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dia ini memiliki sebuah dosa atau kesalahan yang membuat Tuhan itu jadi murka terhadap apa yang dia lakukan. Nah, siapakah dia? Tapi sebelum kita mengenal siapa tokoh itu, kakak mau kasih beberapa pertanyaan. Oke, siapa yang untuk menjawab? Pertanyaan pertama, apakah menipu atau mencuri itu diperbolehkan? Asalkan tidak ada seorang pun yang melihat. Nah, kalau misalnya ini kalian mengambil sesuatu barang orang atau mencuri barang seseorang tanpa ada orang melihat, kira-kira boleh nggak sih itu? Pasti nggak boleh dong, karena itu bukan punya kita, bukan milik kita. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Lalu yang kedua, pada waktu seorang menipu atau mencuri, apakah perbuatan itu berpengaruh atau menimbulkan sebuah akibat untuk orang lain? Nah, ketika kalian melakukan sebuah kesalahan atau ketika kalian mencuri secara diam-diam, kira-kira nih orang pemilik barang itu akan marah atau tidak? Pastinya marah dong. Misalnya nih kalian pinjam pulpen teman kalian, terus kan nggak ngomong sama teman kalian nih, asal ambil aja. Nah, kira-kira teman kalian bakal cari nggak barang itu? Bakalan cari. Kalau misalnya pulpen itu ketemu dan ternyata kalian yang mengambil secara diam-diam, pasti teman kalian akan marah sekali dengan kalian. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, mungkin nggak sih ketika kita melakukan sesuatu yang buruk itu tanpa dilihat oleh seseorang? Nah, kalau seumpama nih teman-teman melakukan hal yang buruk, mungkin berbohong atau mencuri atau menipu mama, papa atau teman, nah kira-kira ada yang lihat nggak? Pastinya ada dong, karena Tuhan Yesus itu maha melihat, maha mengetahui apapun yang teman-teman lakukan. Mau itu baik, mau itu buruk, mau kalian menolong orang, mau kalian berbohong, Tuhan Yesus pasti tahu. Nah, makanya teman-teman jangan sampai melakukan hal yang buruk. Karena kalau teman-teman melakukan hal yang buruk, Tuhan Yesus bisa sedih, nangis. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak bisa melakukan hal yang baik, tapi malah melakukan hal yang buruk terus. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Akan. Coba boleh katakan sama-sama, Akan. Nah, kita belajar tentang dosa Akan. Apa sih yang dilakukan Akan sehingga ia membuat murka buat Tuhan. Nah, oke. Dari cerita ini kakak ambil dari kitab Yosua pasal 7 ayat yang ke-1 sampai 26. Untuk teman-teman nanti boleh minta tolong orang tuanya untuk bisa baca sama-sama terus memahami dari cerita ini. Oke, kakak akan jelaskan dan nanti ada beberapa gambar. Jadi kalian tahu cerita ini. Oke? Yang pertama, kakak mau jelaskan. Pada saat itu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Pada saat itu Tuhan itu meminta bangsa Israel untuk menduduki atau merebut kota yang bernama Yeriko. Nah, pada saat itu Tuhan bilang sama bangsa Israel, ketika kalian menduduki kota Yeriko, ada beberapa barang yang tidak boleh kalian ambil. Yang tidak boleh kalian ambil adalah berupa jubah, permata, perak, itu tidak boleh kalian ambil. Tapi yang boleh kalian ambil bisa emas, besi, perunggu, itu yang boleh kalian ambil. Selain daripada itu tidak boleh diambil. Nah, Tuhan memperingatkan itu kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel telah menduduki kota Yeriko dan menjarah beberapa jarahan yang memang Tuhan minta, yaitu seperti emas, seperti perunggu, seperti besi, Tuhan memerintahkan itu, mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, setelah itu mereka kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Perkemahan mereka pada waktu itu berada di seberang sungai Yordan. Nah, pada saat mereka sudah kembali ke perkemahan, mereka mulai lagi merencanakan
bagaimana mereka bisa menyerang lagi sebuah kota kecil yang bernama Kota Ai. Boleh katakan sama-sama, Kota Ai. Ya, Kota Ai. Kota ini kota yang kecil kalau kota yang kecil pasti penduduknya sedikit, teman-teman. Nah, pada saat itu Yosua meminta untuk mengintai kota tersebut, sama seperti pada waktu mereka mengintai kota sebelum mereka menyerang kota Yeriko, mereka mengintai terlebih dahulu kota tersebut. Nah, sama seperti Kota Ai, mereka mengintai dulu ada apa di sana di Kota Ai, berapa banyak penduduknya, bagaimana keadaan di sana, bagaimana orang-orang di sana. Mereka harus mengintai terlebih dahulu sebelum mereka menduduki kota tersebut. Pada saat itu bangsa Israel pun mengirim pengintai itu pergi. Nah, setelah itu pengintai itu kembali membawa sebuah informasi bahwa di sana itu kotanya kota kecil, jadi dikit aja orangnya. Gimana kalau kita kirim 3.000 orang aja ke sana? Pasti kota itu bisa dikalahkan. Pasti kota itu bisa kita taklukkan. Nah, jadi tidak semua orang Israel bisa pergi ke sana. Jadi kita cuma kirim setengahnya aja deh yang ke sana, biar nanti kita nggak capek-capek buang tenaga dengan banyak orang, cukup 3.000 orang aja gitu. Nah, pada saat itu akhirnya Yosua pun setuju dengan kata-kata para pasukan tentara Israel pada saat itu. Oke deh, aku setuju. Kalau gitu 3.000 orang pergi ke kota Ai dan musnahkan kota tersebut dan jarah setiap apapun yang ada di sana. Gitu. Akhirnya para pasukan Israel itu pun pergi dengan semangatnya, mereka pergi ke kota tersebut. Tapi ternyata ketika mereka di kota Ai, kota yang punya penduduk yang sangat sedikit itu pun dapat mengalahkan bangsa Israel. Wah. Nah, di situ ada 36 orang yang terbunuh, dan sisanya bangsa Israel itu pun mereka berpencar-pencar. Mereka pergi kemanapun mereka bisa pergi untuk menghindar dari suku-suku ataupun orang yang di dalam kota Ai tersebut. Nah, mereka menjadi ketakutan. Mereka takut dengan pasukan-pasukan dari kota Ai tersebut. Nah, setelah itu mereka kembali ke perkemahan mereka. Lalu mereka melaporkan kepada Yosua. Yosua, kami tidak bisa menaklukkan kota Ai. Kota Ai begitu menakutkan, kami takut, kami nggak bisa lawan, kami nggak bisa musnahkan kota tersebut. Lalu Yosua bingung. Penduduk yang sedikit tapi tidak bisa dikalahkan oleh 3.000 orang dari bangsa Israel. Nah, pada saat itu Yosua pun datang kepada Tuhan. Dia sujud, dia menyembah kepada Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa Israel tidak bisa mengalahkan kota Ai yang jumlahnya sangat sedikit itu? Kenapa kami mengalami kekalahan? Yosua berkata seperti itu kepada Tuhan sambil sujud, sambil menyembah kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Yosua, bangunlah dan dengarkanlah perkataanku. Ada salah satu orang di antara bangsa Israel yang tidak menuruti perintahku. Ia melakukan suatu hal yang jahat di mataku. Carilah orang itu dan binasakanlah segala sesuatu yang dia miliki. Nah, pada saat itu setelah Yosua mendengar perkataan Tuhan itu, keesokan harinya sangat-sangat pagi pada waktu itu, Yosua sudah mengumpulkan semua bangsa Israel. Ribu-ribu bangsa Israel itu dikumpulkan menjadi satu, dan Yosua pun mulai mencari siapa orang yang berbuat dosa kepada Tuhan. Dari suku ke satu ke suku yang lain ia mencari, dan pada saat itu dia menemui satu suku, yaitu suku Yehuda. Di dalam suku Yehuda tersebut ada yang bernama Akan, dan Tuhan mulai menunjukkan kepada Yosua, Yosua, ini dia Akan yang berbuat dosa terhadap aku. Nah, pada saat itu Yosua pun mulai mendatangi Akan. Dia bertanya kepada Akan, Akan, apa yang kamu perbuat? Apa dosa apa yang kamu perbuat terhadap Tuhan? Nah, karena Akan ini sudah ketahuan, lalu dia berbicara kepada Yosua. Iya Pak Yosua, maaf kemarin waktu menjajah kota Yeriko, waktu kita memusnahkan kota Yeriko, ada beberapa hal, ada beberapa jarahan yang aku ambil. Ketika aku melihat jubah itu, namanya jubah Babylon. Ketika aku melihat jubah Babylon itu sangat indah, aku ingin memilikinya Pak Yosua, makanya aku ambil jubah itu, dan aku mengambil beberapa perak dan sebatang emas. Aku tahu itu salah di hadapan Tuhan, tapi aku sangat menginginkannya. Aku pengen punya itu Pak Yosua, makanya aku ambil. Dan sekarang barang-barang itu aku simpan di dalam kemahku.
Nah, pada saat itu, Pak Yosua pun mengecek ke dalam kemahnya Akan. Nah, seperti ini nih. Ternyata jarahan itu ada teman-teman di dalam kemahnya Akan. Nah, Yosua, sorry kebalik ya. Nah, ternyata di dalam kemah tersebut ada berisi jarahan ketika mereka menjajah, ketika mereka merebut kota Yeriko. Nah, pada saat itu akan ketahuan deh, dan apa yang dilakukan bangsa Israel kepada Akan. Nah, Yosua berbicara kepada Akan, kamu harus dibinasakan, karena Tuhan bilang siapapun yang berbuat dosa harus dibinasakan. Nah, akhirnya Akan pun dilempari batu oleh seluruh bangsa Israel hingga mati. Dan akhirnya ketika Akan sudah mati, Akan dan barang jarahannya yang ada di dalam kemah ini dibakar habis oleh bangsa Israel. Nah, pada saat itu Tuhan pun mengampuni bangsa Israel. Nah, dari cerita ini kita belajar teman-teman, gimana kita harus taat akan perintah Tuhan. Gak cuma taat akan perintah Tuhan, tapi dengar-dengaran juga sama orang tua. Sama seperti Tuhan lakukan perbuatan ini, sama seperti orang tua kita lakukan kepada kita. Kalau kita nggak nurut sama perkataan orang tua kita, kalau kita nggak nurut sama perintah orang tua kita bisa dapat hukuman dari mereka. Kita bisa dapat suatu hal yang buruk dari mereka. Kalau seumpama teman-teman melakukan hal yang buruk, hal yang gak berkenan itu. Nah, sama, Tuhan juga gak mau anak-anaknya itu hidup dalam suatu hal yang buruk, apalagi sampai gak mentaati perintahnya. Tuhan itu melihat apapun yang baik, yang buruk yang kita lakukan, dan jangan sampai kita melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan, karena bisa membuat Tuhan marah atau murka. Nah, kita juga belajar bahwa kita harus bertindak hati-hati dalam setiap perilaku kita, supaya tidak membuat orang lain itu menjadi tidak suka kepada kita, tapi kita melakukan hal yang baik yang berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekian penjelasan firman Tuhan hari ini dari kakak. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya dengarkan firman Tuhannya. Setelah ini kakak akan kasih tahu ayat hafalan untuk minggu ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kamu memberkati setiap kami, biarkan setiap kehidupan kami Tuhan terus mengandalkan Engkau, terus bersandar kepada Engkau, dan juga terus mengandalkan Engkau dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kami, kesehatan kami Bapa. Kau melindungi kami dimanapun kami berada Bapa, menjauhkan kami dari setiap sakit, penyakit yang akan hadir dalam kehidupan kami Bapa. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan urapan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekian video firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.